Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana nepangkeun wastapun nami abdi Ahmad Fauzan Fazila. Abdi ti kelas F3A. Abdi sakola di SMA N 2 Tambun Selatan. Di dieu bakal nyaritakeun esi buku surat-surat ti Jepang tilu karya Ajip Rosidi jeung maca di aplikasi iPusnas. Ajip Rosidi dikenal sebagai salah satu tokoh penting sastra Indonesia dan Sunda yang sangat produktif. Beliau tidak hanya menulis puisi, cerpen, novel, dan esai, tetapi juga banyak menghasilkan karya dalam bentuk terjemahan, kamus, hingga ensiklopedia. Salah satu misi hidupnya adalah melestarikan bahasa Sunda, sekaligus memperkenalkannya kepada generasi muda agar tidak punah dalam buku surat-surat di Jepang tilu. Ajib menuliskan pengalamannya selama di Jepang dengan gaya surat yang santai, personal, dan penuh penghayatan. Surat-surat tersebut memuat kisah keseharian, interaksi dengan masyarakat Jepang, serta pandangan kritis mengenai bahasa, sastra, dan budaya Sunda. Buku ini memperlihatkan bagaimana Ajib tetap setia menggunakan bahasa Sunda meskipun berada di negeri asing, sehingga menegaskan pentingnya bahasa ibu sebagai identitas. Isi buku ini berupa kumpulan surat yang ditulis Ajip Rosidi kepada sahabat-sahabatnya di Indonesia selama ia menetap di Jepang. Melalui surat-surat itu, pembaca diajak melihat gambaran kehidupan Jepang yang sangat berbeda dengan Indonesia. Ajip bercerita mengenai keteraturan masyarakat Jepang, ketenangan lingkungan, kebiasaan hidup disiplin, serta bagaimana orang Jepang memandang bahasa dan budaya mereka. Di sisi lain, Ajip menghubungkannya dengan situasi di tanah air, terutama soal bahasa Sunda yang semakin terpinggirkan. Ia menekankan bahwa bahasa Sunda bukan sekedar sarana komunikasi, melainkan juga simbol identitas dan warisan budaya yang harus dijaga. Surat-surat tersebut tidak hanya memuat cerita personal, tetapi juga renungan filosofis tentang pentingnya melestarikan bahasa dan sastra daerah di tengah arus globalisasi. Buku-buku surat di Jepang tilu memiliki keunikan pada bentuk penyajiannya yang berupa kumpulan surat pribadi. Format ini membuat isi buku terasa akrab dan dekat, seolah-olah Ajip Rosidi sedang berbicara langsung dengan pembaca. Gaya bahasanya sederhana namun padat makna, sehingga mampu menghadirkan suasana reflektif sekaligus personal. Penggunaan bahasa Sunda menjadi kekuatan utama buku ini. Ajip tidak hanya menyampaikan pengalaman dan pemikirannya, tetapi juga secara nyata konsistensi dalam menjaga daerah. Kosakata, peribahasa, dan ungkapan khusus khas Sunda yang muncul di dalam surat-suratnya memperkaya isi buku, serta menegaskan bahwa bahasa daerah memiliki nilai sastra dan budaya yang tinggi. Meski demikian, buku ini tetap memiliki keterbatasan. Bagi pembaca yang tidak terbiasa dengan bahasa Sunda, sebagian isi mungkin sulit dipahami karena tidak semua istilah dijelaskan secara rinci. Selain itu, karena berbentuk surat, alur pembahasan terkadang terasa tidak teruntut. Namun, kekuatan pesan yang dia sampaikan Ajip Rosidi tentang pentingnya bahasa dan identitas budaya menjadikan kekurangan tersebut tidak terlalu mengurangi nilai buku ini. Buku-buku surat di Jepang tilu layak diapresiasi sebagai salah satu karya penting Ajip Rosidi yang memandukan pengalaman pribadi, refleksi kebudayaan, dan perjuangan pelestarian bahasa Sunda. Kekuatan utama buku ini terletak pada gaya penulisannya yang sederhana namun penuh makna, serta keberanian Ajip untuk tetap menggunakan bahasa Sunda sebagai medium utama meskipun tinggal di negeri asing. Hal ini menunjukkan konsistensi beliau dalam memperjuangkan bahasa ibu sebagai bagian dari identitas budaya. Selain itu, isi surat-suratnya memberikan wawasan berharga tentang kehidupan masyarakat Jepang yang disiplin, rapi, dan sangat menjaga tradisi, lalu mengaitkannya dengan kondisi di Indonesia yang sering abai terhadap bahasa daerahnya sendiri. Walaupun buku ini memiliki kelemahan seperti penggunaan bahasa Sunda yang mungkin sulit dipahami pembaca di luar masyarakat Sunda dan alur surat yang kadang melompat-lompat, namun kekurangan itu justru memperlihatkannya keaslian karya. Membuat saya semakin sadar bahasa daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga identitas dan jati diri sebuah masyarakat. Ajip Rosidi melalui surat-suratnya menegaskan bahwa bahasa Sunda bukan hanya alat komunikasi, melainkan juga wadah nilai kearifan lokal dan kebanggaan budaya yang tidak boleh hilang. Pengalamannya ini di Jepang menunjukkan bahwa bangsa yang maju justru semakin menghargai bahasa dan tradisinya, sehingga memberi pelajaran bagi kita bahwa modernisasi tidak harus mengorbankan warisan budaya. Buku ini menginspirasi saya untuk lebih berani menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan sekitar, serta menumbuhkan kesadaran bahwa melestarikan bahasa daerah bukan sekedar tanggung jawab orang tua atau budayawan, tetapi juga kewajiban generasi muda.
Aji Prosidi bukan hanya seorang sastrawan, tetapi juga pejuang bahasa dan budaya Sunda. Melalui surat-suratnya ia menyampaikan pengalaman hidup di Jepang sekaligus moral tentang pentingnya menjaga bahasa daerah sebagai identitas dan kebanggaan. Gaya penulisannya sederhana namun bermakna, membuat pembaca merasa dekat dengan isi surat-surat tersebut. Walaupun penggunaan bahasa Sunda dapat menjadi tantangan bagi sebagian pembaca, buku ini tetap relevan dan berharga karena menegaskan bahwa globalisasi tidak boleh membuat kita melupakan akar budaya sendiri. Karya ini layak dibaca oleh siapa saja yang peduli bahasa, sastra, dan kebudayaan, serta bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus melestarikan bahasa daerah. Saya Ahmad Fauzan Fazila, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.